Hai semuanya, kami dari kelompok 5 di sini akan membahas tentang hambatan mahasiswa dalam pembelajaran online di masa pandemi, di mana dengan latar belakang pandemi COVID-19 saat ini mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun pelajar menjadi terhalang, terutama dalam pendidikan menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan media komunikasi handphone. Ada sisi negatif dan positifnya yang dirasakan oleh setiap mahasiswa. Kemudian tujuannya sebagaimana untuk mengetahui hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran daring ini di masa pandemi COVID-19, yang mana ibu tersebut bernama Ekristia Sinaga, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan PGSD, dan Marcella Bernadetta Sibarani, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan yang berada di Kepulauan Riau. Dalam teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik mewawancara langsung kepada informan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yang bertanya seputar tentang hambatan yang mereka rasakan dalam proses pembelajaran di masa pandemi, seperti yang kita ketahui menggunakan alat media, dan mereka akan merasakan sisi dampak positif dan negatif yang mereka alami. Bagian berikutnya adalah pembahasan. Yang pertama, hambatan mahasiswa Universitas Negeri Medan. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pada umumnya kendala yang mereka alami bersifat mendasar atau fundamental, antara lain kendala dalam hal jaringan internet dan juga kendala dalam hal pelayanan yang diberikan dosen kepada mereka. Kendala mendasar bagi para responden adalah masalah jaringan internet. Di daerah perkotaan memiliki banyak provider penyedia layanan internet dengan kemampuan jaringan internet yang memadai. Namun, untuk daerah pedesaan hanya tersedia sangat sedikit pilihan provider penyedia layanan internet. Selanjutnya, dalam pekerjaan tugas-tugas yang diberikan dosen terlalu banyak. Berbeda saat pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, yang mana pemberian tugas diberikan menjadi dua, yaitu tugas diberikan selama pembelajaran di dalam kelas dan tugas diberikan untuk dijadikan sebagai pekerjaan rumah. Mahasiswa juga merasa jenuh karena selama pembelajaran daring tidak dapat bersosialisasi secara langsung dengan temannya. Yang kedua ada Kepulauan Riau. Marcella antropologi. Ujarnya, untuk proses pembelajaran saat daring terhambat, jadi susah untuk fokus. Pendapat saya mengenai pembelajaran daring ini ada plus minusnya. Ya, untuk plusnya atau sisi positifnya, pelajar atau mahasiswa tidak perlu pergi ke sekolah maupun kampus, cukup dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Tapi posisi negatifnya yaitu tidak semua peserta didik mempunyai jaringan yang bagus, terutama yang berada di kampung halaman masing-masing. Masih banyak pelajar Indonesia yang tidak memiliki akses ke perangkat komputer dan smartphone. Hal ini bisa dialami oleh pelajar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Terkadang satu-satunya perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh keluarga hanya handphone, bisa tanpa akses internet. Kondisi ini menyebabkan tidak berdata akses pembelajaran daring bagi seluruh pelajar ini. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pada umumnya kendala yang mereka alami bersifat mendasar atau fundamental, antara lain kendala dalam hal jaringan internet dan juga kendala dalam hal pelayanan yang diberikan dosen kepada mereka. Kendala mendasar bagi para responden adalah masalah jaringan internet. Di daerah perkotaan memiliki banyak provider penyedia layanan internet dengan kemampuan jaringan internet yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran daring. Namun untuk daerah pedesaan hanya tersedia sangat sedikit pilihan provider penyedia layanan internet. Dari yang tersedia tersebut ternyata memiliki kualitas jaringan internet yang kurang memadai sehingga kurang mendukung pembelajaran secara daring. Perbedaan utama dari belajar di sekolah atau kampus dengan belajar di rumah adalah tingkat distraksi yang dialami oleh para pelajar.
Ketika pelajar belajar di ruang kelas, maka lingkungan ruangan tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lancar. Hal ini berbeda dengan proses belajar mengajar dari rumah. Tidak semua pelajar memiliki kondisi rumah yang sama untuk mendukung proses belajar. Banyak dari pelajar tidak memiliki ruang belajar yang sunyi, senyap, mendapat sinar yang mencukupi dan nyaman. Ditambah lagi seringkali aktivitas di lingkungan rumah menyebabkan distraksi yang cukup banyak bagi para pelajar. Distraksi tersebut sangat beragam, mulai dari distraksi suara, distraksi pandangan, dan banyak lainnya yang menyebabkan pelajar tidak dapat fokus belajar. Kelemahan dalam pembelajaran daring adalah kurang maksimalnya keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 50% mahasiswa yang aktif terlibat secara penuh, 33% mahasiswa yang terlibat aktif. Sedangkan 17% lainnya mahasiswa yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.